Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Jokowi 150 tahun dia selesai kontrak ini. Jadi yang punya sekarang orang Cina, guys. 150 tahun, guys. Halmahera Selatan ini. Halmahera Selatan. Weda baik. Yang punya orang Cina. Orang menumpang saja. Iya. Jokowi 150 tahun dia selesai kontrak ini. Jadi yang punya sekarang orang pimpinan BUMN ini kan harusnya membantu negara dan membantu rakyat. Itulah dalam kepala saya tentang BUMN, khususnya BUMN tambang. Nah, dalam prakteknya rakyat mana yang terbantu? Secara angka kami nggak bisa menghadirkan sekarang. Kenapa? Kamu di Rut kan? Datanya nggak kita siapkan. Kenapa? Di Rut nggak punya ingatan tentang itu. Ya, saya mau tahu jumlah luas tambang yang kalian miliki berapa, yang punya cadangan berapa, yang sudah diproduksi berapa, yang belum diproduksi berapa, dan kenapa tidak diproduksi saat negara sedang butuh uang. Ya. Saya tahu betul tentang Pongkor, Pak Dirut. Nggak ada pengusaha lokal lahir dari Pongkor sejak tahun 70-an sampai hari ini. Kalian tidak mengembangkan siapa-siapa di sana. Yang kalian kembangkan perut kalian sendiri kan? Rumah kalian tambah besar. Tapi rakyat di sana, ada tidak pengusaha lokal yang sekarang berasal dari Pongkor yang kemudian masuk dalam pertarungan perebutan proyek-proyek nasional? Nggak ada. Nggak perlu sekolah jauh-jauh dan tinggi-tinggi kalau hanya mengeluarkan jawaban itu, pimpinan. Nggak perlu jadi dirut. PDIP kasih bocoran kasus mega korupsi yang akan dibongkar dalam dokumen yang kini tengah dikantongi Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Juru bicara PDIP Guntur Romli memastikan bahwa Hasto saat ini memegang sejumlah kuncian kasus korupsi yang diduga terjadi di era pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi selama 10 tahun ke belakang. Menurutnya Hasto Kristianto sebagai sekjen dari partai berkuasa saat itu memudahkan elit PDIP memiliki akses ke sejumlah informasi dugaan mega korupsi. Dalam wawancara Sapa Indonesia Pagi Kompas TV Senin 31 Desember, Guntur Romli memberikan bocoran satu mega korupsi yang sempat tenggelam di era Jokowi. Yakni kata Guntur Romli dugaan korupsi ekspor biji nikel ilegal yang hampir dibongkar ekonom senior mendiang Faisal Basri. Saat itu Faisal Basri mengungkap dugaan korupsi ekspor biji nikel yang membuat negara rugi ratusan triliun. Saat itu, kata Guntur, Faisal Basri sudah diminta internal KPK menyelidiki kasus itu. Namun di tengah jalan kasus tersebut tiba-tiba saja hilang. Saat ditegaskan apakah kasus ini akan menjadi salah satu yang disorot PDIP dalam mengungkap skandal mega korupsi di era Jokowi, Guntur pun menjawab pasti. Kami ketika sudah katakanlah terbentuk suatu desakan dari masyarakat, kemudian buru-buru tergopoh-gopoh untuk menyelesaikan kasus tersebut. Oke. Seandainya beberapa dokumen yang disampaikan oleh almarhum Faisal Basri adalah yang bocor ke masyarakat, saya kira kasus dugaan ekspor ilegal biji nikel itu nggak akan mandek seperti sampai sekarang, Mbak. Itu kalau menurut saya. Gitu. Oke, jadi akan dibongkar atau enggak nih? Pasti dibongkar itu, Mbak. Pasti. Kapan? Itu. Pasti. Kapan hal yang mudah itu? Jadi dipublikasikan dulu baru dilaporkan, gimana? Ya kita nggak mau, tidak ada niat untuk ngelaporin lah. Kita lebih ke bagaimana soal pemberantasan korupsi ini, edukasi terhadap masyarakat, kemudian juga penyalahgunaan wewenang itu juga masyarakat juga tahu. Dan kenapa meskipun sudah ada yang namanya undang-undang, sudah ada namanya lembaga, stucknya tuh di mana gitu kan? Ya karena ya di internal lembaga penegak hukum juga terlibat, petinggi negaranya juga terlibat ya.
anggota parlemennya juga terlibat. Gimana kita mau kasus itu jalan kalau semuanya itu terlibat? Maka itu ya harus ada dorongan dari masyarakat itu sendiri itu, Mbak. Jadi ada satu metode Jokowi juga yang jahat menurut saya adalah menyandera musuh-musuh politiknya atau calon musuh-musuh politiknya. Kalau kamu nggak mau, nih kasusnya udah ada nih. Kasus pribadi kah, kasus publik kah, udah ada di tangan dia semua. Oleh karena itu saya yakin Bang, mohon maaf kalau saya salah ya Bang ya, Bang Sony, PDIP pun sudah disandera. Kalau PDIP ngelawan, mundur, Harun Masiku ditangkap segera. Hasto masuk proses. Suaminya Puan juga barangkali kena. Konyol argumen dari para pendukung Jokowi tentang keputusan dari OCCRP itu tuh. Mereka boleh mempersoalkan bahwa OCCRP tidak punya data tentang keputusan pengadilan yang menghukum Jokowi. Lah justru dengan temuan-temuan OCCRP itu dimungkinkan satu waktu nanti Jokowi diadili, kan begitu cara berpikirnya kan. Jadi tidak mungkin ketika Pak Jokowi memerintah lalu ada keputusan pengadilan menuduh Jokowi itu korupsi. Itu konyol cara berpikirnya tuh. Jadi ketika beliau sudah lengser maka ada kesempatan untuk mengingat kembali laporan dari Ubaidillah Badrun. Dr. Ubed melaporkan kasus gratifikasi, kasus pencucian uang yang tidak pernah diproses di KPK tuh. Orang akan mengingat bagaimana Jokowi menipu publik, pemerintahannya menipu publik dengan mengatakan bahwa tidak ada Indonesia mengekspor nikel ke Cina itu dalam bentuk barang mentah, dan Cina bilang ada itu 5 juta ton justru. Itu kan semacam manipulasi itu, dan itu yang kita sebut sebagai korupsi. Kemana kalau begitu uang hasil ekspor itu? Dan kita tahu bahwa Presiden Jokowi memanipulasi konstitusi untuk meloloskan Gibran tuh. Semua itu adalah definisi tentang korupsi. Ada, Anda cari aja di ChatGPT dan akan dijawab oleh ChatGPT. Dan semua yang kita maksud dengan korupsi itu didokumentasikan dengan baik di dalam laporan-laporan LSM Indonesia tuh. Jadi kalau dikatakan bahwa OCCRP itu hanya melakukan survei, memang dia hanya menerima opini publik, opini rakyat Indonesia tuh, dan itu yang kemudian diputuskan untuk menaruh Presiden kita Joko Widodo di dalam 5 besar koruptor dunia itu kan. Jadi itu sebetulnya dasarnya. Kan nggak mungkin OCCRP itu datang untuk mencari data itu ke Solo, datang ke Istana Bogor untuk dapat datanya. Semua data itu ada di situ tuh, diucapkan oleh Rizal Ramli, diucapkan oleh Faisal Bahri, dua-duanya maaf udah almarhum, diucapkan oleh Ubed, diucapkan oleh BEM SI, dibongkar di bocor alus, di mana-mana data itu ada. Dan itu artinya publik punya ingatan tentang korupsi Jokowi lalu dibaca oleh sistem internasional tuh. Jadi memang begitu mekanismenya kan. Jadi itu yang menakutkan para jongos Jokowi bahwa satu saat memang mereka nggak bisa kendalikan lagi opini publik kan. Jadi bocor kalau bocor halus masih mungkin Tempo di hack, tapi ini OCCRP itu ada bocor beneran. Jadi bukti bahwa Jokowi korupsi, ya itu yang dilaporkan oleh OCCRP. Dari mana OCCRP dapat data itu? Ya dari data pembicaraan publik yang tidak mungkin disidangkan di Indonesia. Begitu cara berpikirnya kawan-kawan yang makin lama makin dangkal membela Jokowi. Kan itu kita mau terangkan semacam itu. Sekali lagi, fungsi-fungsi itu yang dimungkinkan dalam sistem internasional, yaitu transaksi ide itu tidak mungkin dibatasi lagi oleh sistem hukum positif kita. Nah ini tidak hanya menuduh OCCRP sebagai lembaga jadi-jadian, para pembela Jokowi ini menuduh ini sebagai lembaga bayaran, atau malah menyebutnya sebagai lembaga antek Amerika begitu ya. ini mereka ini ngomong berdasarkan kebiasaan mereka sendiri gitu ya. Jadi mereka nilai ya sama seperti yang kelakuan mereka lah kira-kira gitu ya kalau ada muncul hal-hal semacam ini. Lalu muncul investigasi OCCRP dapat dana dari mereka yang anti Indonesia itu. Ya dengan sendirinya
Kan orang yang merasa bahwa Indonesia itu sedang menurun di dalam segala hal, memburuk dalam demokrasi, maka filantropis dunia membiayai berbagai macam organisasi internasional untuk menerangkan kenapa Indonesia terjebak di dalam defisit demokrasi. How democracy dies itu dihasilkan melalui penelitian panjang bahwa elit Indonesia itu koruptor semua itu. Jadi itu dasarnya kenapa kita percaya pada sistem internasional, karena kita nggak percaya pada laporan dari dalam negeri kan. Jadi mereka kawan-kawan pemuja Jokowi ini harusnya mampu untuk melihat bahwa kita di watch setiap hari, setiap kali Anda pegang handphone, Anda tukar tambah informasi di situ, dan Anda mulai membujuk orang untuk percaya bahwa Jokowi itu bersih, semakin orang nggak percaya tuh. Lalu counter datanya diupload kembali ke cloud, ke sistem pemantauan data dunia, maka algoritmanya terbaca oleh sistem internasional, kan begitu harusnya. Jadi bukan sekedar berupaya untuk menghindar dengan satu kepastian bahwa itu bukan lembaga riset. Itu adalah lembaga riset yang basisnya adalah opini publik. Itu adalah lembaga riset yang basisnya ada keinginan untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia tuh. Kalau begitu misalnya ketika awal demokrasi, awal reformasi itu Bank Dunia itu kirim banyak uang ke Indonesia untuk membekali negeri ini supaya jadi demokratis tuh. KPU dapat banyak uang, KPK dapat banyak uang, lembaga-lembaga survei di awal-awal itu harusnya tidak boleh berbisnis karena itu dana dari Bank Dunia atau dari PBB atau dari masyarakat sipil Amerika tuh. Apakah kita mesti mengatakan bahwa oke, kalau begitu reformasi kita itu dibiayai oleh asing? Begitu cara berpikirnya, kan dungu namanya kan. Justru ketika kita memulai reformasi, maka masyarakat internasional merasa perlu membantu Indonesia supaya ditumbuhkan institusi demokrasi, supaya value demokrasi itu dialirkan dengan cara beradab. Kan itu dasarnya tuh. Nah sekarang hal yang sama dilakukan oleh organisasi internasional untuk melihatkan bahwa Presiden Indonesia ke-7 itu adalah koruptor. Datanya mana? Ya semua data yang kita pernah percakapkan di media sosial, di talk show segala macam, kritik dari Said Didu, kritik dari FNN, macam-macam, itu yang kemudian diambil untuk dianalisis. Jadi memang metodenya ya begitu. Nggak mungkin ada metode tanya langsung ke Presiden Pak Jokowi, Anda koruptor nggak? Atau sebagian Menteri Jokowi ditanya oleh OCCPR, itu dia baru mau mengajukan visa aja udah pasti ditolak. Itu dasarnya tuh. Jangan dungu melihat transaksi informasi dunia itu dasarnya. Dan kalau kita baca literatur macam-macam, baca Noam Chomsky, baca dulu Richard Robinson, lalu baca di awal Orde Baru apa namanya Indonesian Tragedy yang ditulis oleh Brian May, laporan-laporan tentang keadaan Indonesia di masa Orde Baru. Dan itu hal yang sama ketika kita masuk pada era reformasi, keterbukaan itu udah ada di depan mata kita tuh. Jadi mereka yang menutup mata terhadap informasi lalu lintas informasi dunia itu namanya dungu dua kali, karena dia nggak ngerti bahwa metode untuk menghukum sebuah negara justru dimungkinkan ketika fasilitas dalam negara itu menutup akses, maka terbuka akses lainnya, apa yang namanya akses sipil. Dan itu yang publik tengah dihebohkan dengan daftar nama pemimpin terkorup dunia tahun 2024 yang dirilis oleh OCCRP baru-baru ini. Selain menyebut nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, OCCRP juga menyinggung nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam keterangannya, OCCRP menyebut, nominasi ini diputuskan oleh panel juri ahli dari masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalisme. Seluruhnya memiliki pengalaman luas dalam menyelidiki korupsi dan kejahatan. OCCRP pun tak memiliki endali atas siapa yang dinominasikan, termasuk pencalonan Jokowi dalam daftar pemimpin terkorup tersebut. Ada sejumlah dasar OCCRP memasukkan nama Jokowi dalam nominasi. Salah satunya, para ahli sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan Komisi Anti Korupsi Indonesia. Jokowi juga dikritik secara luas karena merusak lembaga pemilihan umum. Dirinya dianggap mencari keuntungan demi ambisi politik putranya, Gibran. Namun, lembaga tersebut mengakui jika mereka tidak memiliki bukti langsung. Para juri menghargai nominasi warga negara, tetapi dalam beberapa kasus, tidak ada cukup bukti langsung tentang korupsi yang signifikan atau pola pelanggaran yang sudah berlangsung lama, kata penerbit OCCRP, Drew Sullivan. Meski demikian,
Laporan ini bisa menjadi peringatan bagi mereka yang dinominasikan. Pasalnya, masyarakat sedang memperhatikan kinerja penyelenggara negara. Demikian saudara, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.